Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena dengan kasih sayang Tuhan kita bertemu lagi melalui ibadah online hari ini. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya bagi kita. Dialah Tuhan Allah kita, sehingga patutlah kita datang menghadapnya untuk bersyukur dan menyembah Dia. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri untuk menyambut ibadah pelayanan kita pada pagi hari ini. Marilah kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan habiskan ibadah pada pagi hari ini. Ibadah minggu pagi ini hanya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 25 ayatnya yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Sebagai rasa sesal dan malu kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang mengakui akan segala dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kami kurang memperhatikan perintah-perintah-Mu. Kami kurang mengasihi, bahkan seringkali memberontak dan selalu menyakiti hati-Mu, ya Tuhan. Bebaskanlah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami dan ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Marilah kita menyatakan penyesalan kita dengan mengkidungkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 42. Tuhan kasihani, Kristus kasih.
Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ke-25 dan 26. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amanat hidup baru. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanyalah berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Nyanyian kemuliaan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Markus Kauri. Kita menyambut firman Tuhan dengan mempersiapkan diri untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita kidungkan bersama pujian Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Bersinar di dalam dunia.
kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan baca firman-Mu. Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berbicaralah bagi kami sekalian, baik hamba-Mu, baik jemaat-Mu yang mendengar dari rumah mereka masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Roh Allah tetap bekerja sehingga firman ini hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakannya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam. Haleluya, haleluya. Selamat pagi
Dan selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Kristus. Pada hari ini, hari yang luar biasa. Semuanya pada senyum. Karena apa? Baru tanggal 1. Baru tanggal 1 November. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Kristus. Jadi baru tanggal 1 itu berarti masih penuh kantong-kantong kita, masih full gaji, pendapatan yang kita terima per bulannya. Dan kita bersyukur karena semuanya itu pertolongan Tuhan. Tanpa terasa kalau kita sudah memasuki tanggal 1 bulan yang ke-11 tahun 2020. Dengan berbagai persoalan, masalah yang diperhadapkan bagi kita. Tetapi terbukti bahwa hari ini kita masih bisa bertemu kalaupun tidak secara langsung. Saya percaya bahwa jemaat di rumahnya masing-masing masih dengan semangat, sukacita. Jadi musibah yang kita hadapi, musibah dunia ini tidaklah mengurangi kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Justru sebaliknya, kita selalu dekat kepada Dia. Tema firman Tuhan hari ini mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Pembacaan yang baru diingatkan bagi kita hari ini. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yang firman Tuhan berkata jelas. Bahwa pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, nats pembimbing kita tadi jelas dalam ayat yang ke-13 dalam pembacaan kita tadi. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Akan hari maupun saatnya. Berjaga-jagalah. Digambarkan dalam pembacaan kita tadi ada 10 gadis. 5 bijaksana. Dan yang 5 dikatakan Alkitab bodoh. 5 yang bijaksana membawa pelita dan menyediakan minyaknya. Dan 5 lagi membawa pelita tetapi tidak full. Sehingga ketika mempelai datang, karena nats tadi berkata bahwa saatnya kita tidak tahu, makanya kita berjaga-jaga. Ketika 10 gadis ini tertidur dan tiba-tiba mempelai datang. Apa yang terjadi? Hanya ke-5 gadis yang bijaksana tadi yang diizinkan oleh mempelai untuk masuk bersama-sama
masuk bersama-sama dengan mempelai. Mereka menyongsong mempelai. Ini adalah satu gambaran bagaimana situasi keadaan jemaat Tuhan. Tinggal kita pilih mau yang bijak atau mau yang bodoh. Nats firman Tuhan jelas bahwa ketika mereka tidak berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Apa kata firman Tuhan? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Pembacaan jelas yang mencatat bahwa 10 gadis mereka bersama-sama untuk menunggu mempelai itu datang. Tetapi 5 gadis yang bijaksana yang mendapat bahagian bersama-sama dengan mempelai. Mereka sama-sama menunggu. Tetapi kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Inilah gambaran jemaat Tuhan masa kini. Betapa sedihnya kita bahwa dari kecil kita berkata bahwa kita orang Kristen, kita orang yang percaya kepada Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa aku tidak mengenal kamu. Ini suatu tamparan keras bagi setiap anak-anak Tuhan yang tidak siap, yang tidak berjaga-jaga. Dia menganggap bahwa ketika dia menjadi Kristen itu sudah selesai di situ. Tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan bagi saudara dan saya bahwa kita harus berjaga-jaga. Karena apa? Mempelai itu datang pada waktu dan saat yang tidak kita tahu. Sehingga dalam pasal sebelumnya mengingatkan di sana bahwa di mana 2 orang di situ, yang satu terangkat, yang satu tidak. Mungkin dengan jawaban ini dalam ayat yang ke-12 ini kita berkata, bukankah firman Tuhan juga berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam Matius 7 di sana diingatkan. Tidak segampang itu yang diingatkan bagi kita saat ini. Bahwa Tuhan mau supaya kita tetap berjaga-jaga. Karena kita sudah mengalami bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita sudah rasakan. Kalau dibandingkan dengan persoalan pergumulan yang kita hadapi, tidak sebanding dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang kita sudah nikmati sampai saat ini. Persoalan sesaat mungkin sudah tidak ada lagi. Tetapi kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Oleh sebab itu patutlah kita mengakui bahwa pertolongan Tuhan selalu ada sampai saat ini. Sehingga patutlah kita mengucap syukur. Nasihat Paulus berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Senantiasa artinya mengucap syukur itu terus menerus dinaikkan kepada Tuhan. Atas penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Ingat, jangan sampai kita terlambat seperti yang dialami oleh 5 gadis yang bodoh tadi.
Kita menyibukkan dengan aktivitas kita yang sesaat, rutinitas kita yang sesaat. Kita terus menerus kita berputar dengan aktivitas kita. Kita tidak ingat lagi waktunya Tuhan. Kita tidak berjaga-jaga lagi. Sehingga ketika Tuhan datang, kata firman Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kita terlambat seperti 5 gadis yang bodoh ini. Karena kita menyibukkan dengan persoalan-persoalan duniawi ini. Tapi saya percaya bahwa jemaat Pauk Bojong Indah mau seperti 5 gadis yang bijaksana. Sehingga ketika mempelai itu datang, maka kita menjemputnya. Kita bersama-sama masuk dalam meja perjamuan itu. Terus sebabnya berjaga-jagalah senantiasa, kata firman Tuhan, supaya kita tidak terlambat. Pintunya tertutup bagi kita. Dan yang lebih sedih lagi, aku tidak mengenal engkau. Namanya Markus, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Terlambat. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, kalau sampai hari ini kita mengintrospeksi diri, masuk pada bulan yang ke-11 tahun 2020 ini, selama bulan berjalan, waktu berjalan, kita mungkin merasakan bahwa kita sudah terlambat ini. Mari cepatkan langkah kita. Kita terus maju bersama-sama. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan bagi kita saat ini, supaya kita bijak dalam menjalani kehidupan ini. Harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita terus memohon penyertaan Tuhan. Dan kita harus mengakui akan kebaikan Tuhan itu. Kita harus mengakui bahwa Tuhan telah memberkati kita. Dan kita harus bersyukur bahwa kita telah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan pertolongan Tuhan, saya percaya bahwa kita tidak bisa masuk pada tanggal 1 bulan November 2020 ini. Tapi karena pertolongan Tuhan, makanya kita bersyukur kepada Dia. Mari kita belajar seperti gadis yang bijak ini, sehingga menyediakan segala sesuatu, menyediakan waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan kita dipercayakan, kita dilayakkan, kita diundang masuk bersama-sama dengan mempelai, makan di meja perjamuan itu. Biar kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati kehidupan saudara dan saya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, diundang untuk berdiri bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Cuma dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada saat ini bahwa Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah ini. Bahkan Tuhan telah memberkati dalam firman-Mu. Biarlah kami terus seperti 5 gadis yang bijaksana yang selalu berjaga-jaga kapan dan dimanapun. Meteraikan firman ini dalam kehidupan kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan yang indah ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa yang memberkatinya. Tuhan yang Maha Kuasa yang menolong, menyertai sehingga mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik itu Ibu Buah Pengiribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Radesman Sitindaun, Ibu Rusman, Bapak Rusman Samosir, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kue, Saudara Santi, Bapak Nok Persulesi, Bapak Daniel, Ibu DC, Saudari Sureningsi. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semuanya. Yang masuk dalam usia lanjut, Ibu Nulia Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Atalai Piopa, Ibu Jumaina, Ibu Carolina Neparasi, Opa Maurits, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jumhar Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tambobolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosepus Bes, dan Ibu Aspita Butar-Butar. Tuhan berkati dengan sukacita, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kasih sayang-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan jama, Saudara Rosadi, adik Tania Abenu, Ibu Nelly Borudamanik, Bapak Jim Brevis Butar-Butar, Ibu Ami, Bapak Edi, Ibu Margareta Neparasi, Bapak Barus, Bapak Ibrahim Bes. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Saudari Kristansa Esra Lukmana. Kami serahkan, Tuhan berkati sehingga dijamah dan dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Jemaat perempuan yang mengandung, Ibu Marisa R. Dharma dan juga Ibu Mariance Nafninu, Tuhan berkati kandungannya. Baik dalam kandungan, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa untuk jemaat yang bersuka cita karena ulang tahun yang Tuhan karuniakan usia bagi mereka masing-masing. Baik itu anak Christian Orlando Nepasiki, Diaken Mangaranap Simamora, Saudari Seril S. Susilo, Saudara Lekrey Yakob Lepeopa, Saudara Roy Martin Tinambunan, Saudari Santi Flora Tinambunan. Tuhan berkati sehingga sukacita mereka terus ditambahkan dengan berkat-berkat yang Tuhan telah perhitungkan bagi mereka. Dan tahun-tahun ke depan pun Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan Pok Bojong Indah dalam pergumulan mereka, baik ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak-anak, masa muda, pasangan hidup. Biarlah Tuhan lakukan yang terbaik.
Kami juga mau menyerahkan untuk panitia renovasi dan panitia pembangunan, biarlah semua terlaksana dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk donatur dalam Jemaat POG Bojong Indah ini, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan usaha yang ada. Tuhan berkati Bapak, program POG Bojong Indah tahun 2020 ini biarlah semuanya terlaksana dalam penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh penata layanan POG Bojong Indah, mulai dari pendeta, majelis dan pengurus komisi. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengajuan perpanjangan akta Yayasan POG Bojong Indah di Kementerian Hukum dan HAM. Kami berdoa supaya Tuhan memberkatinya supaya kendala-kendala yang ada bisa dilaluinya. Dengan pertolongan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk pelayanan gereja-gerejamu. Tuhan memberkati. POG Sedekah pun kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang sedang menangani kasus virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berikan hikmah bijaksana bagi mereka semuanya. Kami berdoa para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan berkati mereka. Bahkan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan para pasien yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Tuhan izinkan untuk vaksin yang ada, kami percaya bahwa semuanya itu terjadi dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberkati sehingga setiap vaksin yang ada dapat menyembuhkan bagi pasien yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan perhitungkan setiap jeripaya mereka semuanya Bapa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dan mengingat akan pesan Alkitab di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Untuk mengiringi persembahan syukur kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Jiwa raga maka puji nama
Kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami diizinkan mengungkapkan ucapan syukur kami lewat persembahan ini. Berkatilah kami umat-Mu yang telah bersyukur saat ini dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Setelah kita mendengar firman Tuhan, maka siap sedialah setiap waktu Anak manusia datang, tidak seorang pun yang tahu. Janganlah mengandalkan manusia seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Namun berjaga-jagalah dan jadilah saksi dimanapun kita berada. Mengakhiri ibadah ini, mari jemaat bangkit berdiri dan menyanyi nyanyian pengutusan dalam Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah,
Atas nama jemaat dan majelis jemaat PUK Bojong Indah, mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus Kauri selaku Gembala Sidang PUK Bojong Indah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk seluruh keluarga besar PUK Bojong Indah, ibadah online pada minggu pagi hari ini telah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam sehat, tetap semangat, tetap melakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.